Idul Fitri 1441 Hijriah, juga ingin menyampaikan pesan-pesan pemerintah. Saat ini sudah ada pelonggaran untuk melaksanakan ibadah. Ketika kemarin ada himbauan untuk tidak ke masjid, banyak orang marah. Sekarang saya ingin lihat buktinya, yang marah itu datang enggak sekarang? Ketika dilarang dia mau, ketika dibolehkan dia tidak datang. Nah, itu sifat manusia. Diberi kelonggaran untuk tetap, dari dulu juga sudah diberi kelonggaran. Walaupun ada himbauan, tetaplah sholat di masjid. Sambil menjaga, sambil berupaya mengikuti prosedur protokol COVID-19. Pemerintah mengarahkan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk satu kelompok, tapi untuk kemaslahatan secara menyeluruh. Ada yang puas, ada yang tidak puas, itu pasti. Ada yang senang, ada yang tidak senang, itu pasti. Tapi mari kita kembali, apa yang kita perbuat, yang telah kita perbuat untuk orang lain. Ketika kita hanya mengikuti keinginan kita sendiri, tentu akan lebih baik kalau kita juga berbuat untuk orang banyak. Maka pemerintah hadir untuk mengarahkan, untuk mengatur, semata-mata untuk kemaslahatan bersama, bukan menghalang-halangi untuk beribadah kepada Allah. Bahkan dari awal Majelis Ulama pada poin pertama fatwanya sudah jelas. Dengan adanya ujian ini, kita semakin tingkatkan iman dan ketakwaan kita. Itu poin pertama. Semakin meningkat iman dan ketakwaan kita, karena ini ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin kedua, agar kita memperbanyak doa kepada Allah bagi masyarakat masjid, agar mereka yang masih sholat di masjid, ya meskipun ada imbauan untuk tidak, maksudnya tidak terlalu banyak. Lagian juga kalau sholat subuh mana ada banyak, sholat zuhur mana ada banyak. Ya, palingan Jumat. Itu pun Jumat meskipun ada himbauan, tetap ada yang Jumat, karena bisa mengikuti prosedur. Ya, karena tidak ada larangan, hanya himbauan. Ya. Kalau toh tetap melakukan, ikuti ya prosedur. Bersihkan masjid kita. Kami dari DWMI juga ada program gerakan bersih masjid. Ya, walaupun tidak ada corona juga, sebenarnya memang masjid harus dibersihkan terus menerus. Tempat untuk beribadah. Pakaian kita harus dibersihkan. Badan kita, tangan kita, mulut kita, hidung kita, semua harus dibersihkan untuk bisa beribadah dengan khusyuk. Ya. Gimana bisa khusyuk kalau kotor, ada najis, ada hadas? Enggak bisa khusyuk, Pak. Bertakbir Allahu Akbar, ternyata tangan kita ada bau-bau. Kita kira-kira khusyuk enggak, Pak? Kan? Kita bertakbir Allahu Akbar, kita angkat tangan kita, ternyata di kuku kita banyak kotoran gitu, bau lagi misalnya kan. Habis kita di kamar mandi, tidak bersih bener. Ya. Allah dan Rasulnya udah mengajarkan kepada kita, sebelum sholat kita bersih, berwudu. Itu sudah menjadi program paripurna dalam ajaran agama kita. Pemerintah menganjurkan bersih-bersih karena ada orang juga yang tidak pernah wudu.
Ada yang selama hidupnya belum pernah wudu kan? Banyak. Ya, banyak. Ada mungkin suami istri tidak mandi, kan gitu. Jangankan non muslim, muslim aja banyak mungkin. Sudah kawin, sudah menikah, punya pasangan, ya, hubungan suami istri, tidak mandi junub. Mungkin juga ada sholat. Nah, kita kembali kepada syariat agama kita. Maka membersihkan tempat ibadah itu merupakan kewajiban kita, agar kita bisa lebih bersemangat beribadah di masjid. Makmur masjid kita, ada marbot, alhamdulillah setiap hari membersihkan. Ya. Kalau kita mungkin pikir berapa yang diberi tidak sebanding. Ya. Tapi dengan keikhlasan semata karena Allah Subhanahu wa taala, Allah tentu akan memberikan nilai terbaik. Oleh karena itu, mari kita tetap bersemangat untuk memakmurkan masjid, meskipun tetap mengikuti arahan-arahan pemerintah, gubernur tetap mengarahkan kita, karena wabah ini belum sempurna berakhir 100%. Jangan sampai kembali lagi, ya, kembali berputar-putar, karena ada yang kena lagi kan muncul. Nah, beberapa saat akan lebih lama kita dalam kesusahan. Masyarakat kita kasihan, terpaksa tidak bekerja, dan kita yang kita pikirkan itu Pak, masyarakat kita kasihan yang selama ini bekerja, tahu otomatis dia tidak bekerja, makan apa? Maka orang-orang yang cerdas harus cekatan mengambil sikap. Orang-orang masjid cekatan mengambil sikap, menjadi motor penggerak, mengarahkan masyarakat kita, memberi penguatan-penguatan, memberi solusi-solusi, sehingga mereka ketika Allah menguji kan tidak sama semua kita. Ada yang diuji dengan kondisi begini, ada yang memang parah, ada juga tidak. Orang-orang yang punya penghasilan, pekerjaan yang lumayan, penghasilan lumayan, biasa-biasa saja. Orang-orang yang penghasilannya di bawah tentu sangat kesulitan. Yang mereka itu mengandalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak seberapa di pasar-pasar, lalu kita nyuruh tutup pasar, juga sebuah kezaliman. Nutup masjid itu untuk sementara bukan kezaliman, karena difatwakan, dianjurkan ulama. Jangan kita membandingkan antara masjid dengan pasar, karena sudah jelas perbedaannya. Masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah. Itu udah jelas, maka jangan dibandingkan lagi. Di dalamnya adalah orang-orang yang taat beribadah, orang-orang yang bisa tampil menjadi teladan, orang-orang yang di dalamnya senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah tidak langsung berikan kita perintah beribadah sebelum mengurusi tentang jiwa kita. Allah inginkan kita sehat, Allah inginkan kita hidup, sehingga ketika ada pilihan antara jiwa mati dengan ibadah, maka diutamakan urusan jiwa. Urusan jiwa Pak. Kalau Bapak sakit, tidak ada lagi obat,
dan obatnya ternyata barang haram. Bisa nggak? Boleh nggak? Boleh. Nah, terkait dengan urusan jiwa, untuk menyelamatkan jiwa, maka haram jadi halal, jadi boleh. Karena Allah menginginkan kita hidup, Allah menginginkan kita sehat. Karena dengan hidup itulah kita akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jasmani udah hidup, Allah ingin jiwa jadi hidup. Apalah gunanya jasmani hidup kalau jiwa tidak hidup? Percuma juga. Allah menghidupkan jasmani kita, lalu Allah menginginkan jiwa kita hidup. Karena dengan jiwa yang hidup ini kita bisa beribadah kepada Allah. Kalau jiwa mati, pasti kita tidak bisa menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita bersemangat. Sekarang bulan Syawal. Ada yang berpuasa sunnah, ada yang belum, dengan perbedaan-perbedaan. Tetapi ada keutamaan kita dalam hadis, dalam sabda Rasulullah, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Ini hadis sahih Imam Muslim dalam kitabnya. Coba kita kaji, Pak. Kok bisa setahun? Setahun itu kan kurang lebih 360 hari, Pak. Kita ambil satu ayat. Man jabil hasanati falahu asyru amsalihha. Dalam surah Al-An'am ayat 160. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka dibalasi dengan 10 kali lipat. 10 kali lipat. Itu bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang muslim. Puasa 30 hari 1 bulan dikali dengan 10, 300. Puasa 6 hari dikali dengan 10, 60, 360. Betul tak? Begitu indah nikmatnya kita tuh. Dalam hadis lain, barang siapa yang berpuasa 3 hari di setiap bulan, 3 hari di setiap bulan, pertengahan bulan, biasanya 13, 14, 15, bulan Hijriah maksudnya. Kita pakai bulan, ketika maghrib, baru di timur itu bulannya mulai membulat, kemudian purnama kan, 3 hari itu pertengahan. Maka juga kata Nabi, seakan-akan dia berpuasa sepanjang masa. Kalau dia sepanjang masa itu dia berpuasa 3 hari, coba kita lihat, 3 hari berpuasa kali 10, 30. Kalau setiap tahun dia berpuasa tiap bulan kali 12, 360. Setahun penuh. Jadi begitu banyak kesempatan kita untuk mendapatkan nilai dari ibadah itu. Beruntunglah kita yang menempatkan diri kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keuntungan, Pak. Maka para ulama ya boleh mau lanjut 6 hari berturut-turut, mau setiap Senin, Kamis, mau di pertengahan, yang penting dalam 1 bulan Syawal itu 6. Apa boleh 7, boleh 8? Ya boleh, siapa bilang tidak boleh? Ya. Ibadah itu ukurannya minimal, Pak, bukan maksimal. Kecuali yang sudah ditetapkan. Salat
5 waktu, ya 5 waktu. Tidak boleh kita wajibnya 6 waktu. Rakaatnya subuh 2 rakaat, tidak boleh kita tambah, tidak boleh kita kurang. Sudah menjadi ketetapan namanya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Udah ditetapkan. Kalau sunnah itu kurangnya minimal. Boleh lebih. Bahkan dianjurkan. Kalau Senin Kamis setiap bulan bukan 6 hari, tetapi 8 hari. Kan gitu. Wah, salah. Bukan salah. Lebih ibadahnya. Enggak jadi masalah. Karena sunnah. Semakin banyak, semakin baik. Mengingat Allah itu tidak ada batas. Zikran katsira. Tapi manusia selalu mencari standar minimal. Allah menginginkan kita standar maksimal. Kita yang selalu standar minimal. Ayah, jadilah kan begitu. Nabi mengajarkan kita istighfar minimal 3 kali setelah sholat. Minimal. Bukan harus 3 kali. Karena Nabi istighfarnya tidak kurang dari 70 kali atau 100 kali. Kalau cuma 3 kali, 3 kali 5, cuma 15. Kan? Jadi beribadah sunnah itu standar minimal. Tapi kita dianjurkan lebih dari itu. Maka berpuasalah kita. Nah, di bulan Syawal berpuasa, di bulan selanjutnya tidak lagi berpuasa. Ya. Di bulan Syawal mari kita, karena hadis ini seakan-akan dia berpuasa setahun, 1 bulan Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal sama dengan 360. Apalagi tahun ini memang 30 kan, terkadang 29. Tahun ini 30 hari kita berpuasa. Nah, boleh jadi tahun depan 29 lagi. 29 lagi. Karena riwayat dan sahih Nabi dulu berpuasa lebih banyak 29, Pak. Nabi kalau tidak salah Ramadannya itu 9 kali. Ya. Ketika turun perintah untuk puasa Ramadan itu, beliau 9 kali. 8 kali beliau berpuasa 29 hari, 1 kali beliau berpuasa 30 hari. Dalam Sahih Imam Bukhari Muslim, dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, mutiara hadis Sahih Imam Bukhari Muslim. Maka 29 tetap 1 bulan, 30 juga tetap. Yang jelas lebih banyak 29 bulan itu. Sedangkan yang 30 itu hanya untuk menggenapkan saja. Karena itu mari kita bersemangat terus beribadah dan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala